فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama antara kait bainal syukur kita mulia pacingan dan ia ajar Allah Ta'ala. Sebab pada jadi bainal mengisi magala atau sifat kain-kain dan beberapa barangkali Yesus mabarakah dan budaya dan siapa melihat kata sebagai dia Allah Ta'ala. Umari kita sabari dia Allah Ta'ala. Napadatan mati napada semua si dia tinggal subuh apa masihna insya Allah. Betul baik salawat dan yang wassalam Nuri alaihi waladina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika menjadi apa kiruan kami nak suku, kami nak madece untuk ini emas selangit untuk para sini nama lima rupa tahu. Kemudian pada terkimat si bawah Nabi kita kesabaan dalam tubuh iman insya Allah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Jumat yang berbahagia ini selaku hati saya mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya atau keutamaan nilai ibadah sholat dalam hidup dan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Sebab ada di antara sebahagian kita kaum muslimin yang masih memandang enteng kewajiban sholat ini. Oleh karena itu hadirin sekalian yang berbahagia, pada Jumat yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan sholat ini. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat bukan sekedar kewajiban kita, tetapi menjadi kunci ketenangan hidup di dunia dan juga ketenangan hidup di akhirat insyaallah. Tapi masih banyak atau masih ada sebahagian saudara-saudara muslim kita yang tidak tergerak untuk menunaikan salat ini. Salat bukan sekedar rutinitas yang jadi kebiasaan, tetapi bentuk munajat sarana interaksi seorang hamba dengan sang pemilik langit dan bumi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-musalli yunadi rabbahu, orang yang sholat itu sedang bermunajat dengan Tuhannya. Itulah kenapa kata para ulama kita sesungguhnya semua yang kita baca di dalam sholat kita itu adalah permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang sholat sesungguhnya dia sedang berdoa untuk kebaikan hidupnya di dunia, juga kebaikan hidupnya di akhirat. Di samping melepaskan kewajiban sholat kita 5 kali sehari semalam sebagai seorang muslim yang taat. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sepanjang ini minimal dia selalu bermunajat, berinteraksi, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholatnya, sehingga habis permohonan doa-doa yang disampaikan di dalam sholat itu insya Allah akan diterima baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sepajani amalan pamula ma'atul lamaresa Allah Ta'ala sukamu ini. Jadi amal ibadah yang pertama akan diperiksa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau sebaliknya, kalau sholat kita itu bernilai tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi orang yang rugi, juga orang yang celaka. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah min amalihi as-shalah. Wa in shalla faqad aflaha wa anjaha wa in fasada
faqadaha wa khasira. Kedai kita sesungguhnya amalan pertama yang seorang hamba yang akan diadili adalah salatnya. Apabila baik salatnya, maka ia telah menang dan selamat. Namun apabila rusak salatnya, maka ia telah celaka dan merugi. Kedai kita yang pertama diperiksa dari seorang hamba, amal pertama pada saat yaumul qiyamah adalah min amalihi shalah, amal salatnya. Kalau salatnya itu baik, maka ia termasuk menang, mumput dan selamat. Menang dan ia selamat ila sedemita. Nah, kumajai sebaliknya, maka dia termasuk orang yang rugi lagi celaka. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya akan apabila memperiksa Allah Ta'ala dari negara sempadan itu sehingga perlu memakai itu pelihara biara yang orang sepanjang minimal wajib kalimat sesuatu ini kenapa yang kita patut dijaga masa sepanjang umur 7 tahun atau 10 tahun dari penerapi 10 tahun dia menambil pigauli cara-cara lagi kesalahan yang ngasih tadi. Kenapa demikian hadirin sidang jamaah yang berbahagia? Sebab ada interval waktu dari umur 7 tahun sampai 10 tahun, ada masa 3 tahun untuk membiasakan kita melaksanakan sholat itu. Tanpa tahu waktu nareti nalita atau nalita adalah hadisnya, maka mula umur 7 tahun atau 10 tahun dibuat sempanya supaya dia menjadi kebiasaan, supaya kau menjadi kebiasaan. Maka lalai pendidikan dari kuliah pada mulai tiga. Ini tuh udah biasa perjalanan dari kota waktu sempaja. Dia tentang yang pendidikan dari kuliah pada mulai presiden yang sempaja. Tamu waktu sempaja loro, bagi dari meski angka kegiatan aktivitasnya. Dia tentang pendidikan dari kuliah pada mulai sempaja loro. Begitu juga seterusnya kalau masuk waktu asar, tamu sih waktu asar menjaga pendidikan. Dia tentang pikiran hatinya. Dari kuliah pada kurang lebih dari sepanjang serah, begitu seterusnya. Karena dia sudah menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan untuk jiwanya, untuk hidupnya. Jadi begitu pun sebaliknya. Dia waktu dengan biasa masa pajak, di lagu-lagu kalau waktu supaya tamu waktu dorong, dia ada sesekali itu pokoknya macam kita itu, tamu sih waktu asal untuk mengalami waktu. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kata Nabi SAW yang pertama akan diadili adalah amal sholat kita. Yang pemakasih yang malah nilai agak dari sepanjang maka mencari kita mau dan ia selamat. Dari pemajai agak sepanjang dari sisi Allah Taala mencari kita rogi dan ia mencelaka. Oleh karena itu mari kita jaga ibadah sholat kita ini mulai dari tahun baru ini 1447 Hijriah sampai seterusnya. Kita pelihara, kita jaga nilai ibadah sholat kita ini sehingga kita menjadi selamat dan bahagia tidak hanya di dunia tapi juga di kehidupan akhirat kita. Sebab kaca purna atau mutak ini biasanya mati, daya kematian mati. Sedang kita yang melalui mereka adalah amalan sepanjangnya. Engkau dari lainnya, engkau angkat yang ada. Yang kemakasih yang karena sedang kita selamat itu di waktu ada insyaallah. Hadirin sidang yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga yang Nabi sampaikan kepada kita tentang keutamaan salat ini. Karena kita man hamasa alaina kanat lahu umuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat ini kita jaga sepanjang maka salat itu akan menjadi cahaya. Ya waktu sepanjang mencari cahaya, kemudian menjadi bukti dan dia menjadi keselamatan baginya pada hari kiamat. Jadi man hafaza 'alaiha rasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dijaga semua manusia amal sepanjang dia akan menjadi cahaya, menjadi petunjuk dan menjadi keselamatan baginya pada hari kiamat. Hadirin sidang yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak itulah 3 hadis yang Nabi ingatkan atau sampaikan kepada kita tentang keutamaan menjaga sholat itu. Oleh karena itu, mari kita jaga ibadah sholat kita ini sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita melalui kematian. Sehingga pada saat Allah bangkitkan kita, hidupkan
negara sempanya dikurangi lebih pada ya kok kamu yang pilih sempanya ya minimal sempanya itu baik 1 kali 1 pekan atau ya sempanya bukti tadi yang hanya bukti dan bulan saja, tetapi yang paling penting untuk kita pelihara dan kita jaga adalah sempanya di bawah tuta sebaliknya untuk mencari cahaya, mencari jalan dan selamat di dalam kubur nasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa katsiran kama la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pada khutbah kedua ini saya kembali mengingatkan kepada diri kita semua. Material sepanjang itu mati panggilan Rasulullah Ta'ala. Ini bekas yang malah sepanjang salam itu nasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sebaliknya ini untuk kelebihan amal sampainya maka masih akan nasihat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari dengan akal pikiran yang sehat, tubuh yang sehat yang Allah masih karuniakan kepada kita jaga kepada sholat kita ini sehingga benar-benar sholat kita ini akan menjadi penyelamat untuk kita di hadapan dan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam Al-Quran wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rugilah manusia kecuali yang beriman dan beramal saleh. Salah satu amal saleh yang penting itu selalu kita jaga adalah sempadan. Dan ini sempadan apa kita tuh mati dimiliki Allah Ta'ala atau selamat di Allah Ta'ala. Kemudian saya mengingatkan kebenaran atau wasobil hak di pasar-pasar teman-teman memang kukuan dari satu kadang-kadang yang sekedoran dari kemudian tiga padahal belum tentu yang banyak melakukan itu yang benar karena ukuran yang benar tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir si pasar-pasar dari sabar di pandangan yang sering besi dan dulu pandangan untuk tiga yang mana di sini. Begitu sabar seni memberi kalau kurang pasti kita akan tergoda pada satu titik itu tidak berlaku itu. Oleh karena itu Allah ingatkan kita orang yang sabar itu termasuk orang yang beruntung tidak rugi di dunia tidak juga rugi di akhirat. Sabar dalam menekuni kebaikan hidup di dunia ini sehingga dia selamat dunia selamat di akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perlindungan dan pertolongan. Semoga Allah senantiasa membimbing dan menolong kita untuk istiqomah di jalan-jalan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun